Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Ismayani, Guru Tata Boga SMKN 3 Cimahi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang food gastronomi, materi pengolahan dan penyajian makanan kelas 12, semester 6 Tata Boga. Tahukah kalian bagaimana sejarah gastronomi? 200 tahun yang lalu, kata gastronomi pertama kali muncul pada zaman modern, tepatnya di Prancis pada puisi yang dikarang oleh Jacques Berchu pada tahun 1804. Kata gastronomi berasal dari bahasa Yunani kuno gastros yang artinya lambung atau perut dan nomos yang artinya hukum atau aturan. Gastronomi meliputi studi dan apresiasi dari semua makanan dan minuman. Gastronomi juga mencakup pengetahuan mendetail mengenai makanan dan minuman nasional dari berbagai negara besar di seluruh dunia. Pengertian gastronomi. Gastronomi atau tata boga adalah seni atau ilmu akan makanan yang baik atau good eating. Gastronomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dari makanan dan minuman. Gastronomi sebagai studi mengenai hubungan antara budaya dengan makanan, di mana gastronomi mempelajari berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai pusatnya seni kuliner. Hubungan budaya dan gastronomi terbentuk karena gastronomi adalah produk budidaya pada kegiatan pertanian sehingga pengejauhan tahan warna, aroma, dan rasa dari suatu makanan dapat ditelusuri asal-usulnya dari lingkungan tempat bahan bakunya dihasilkan. Fungsi gastronomi. Fungsi gastronomi adalah sebagai landasan untuk memahami bagaimana makanan dan minuman digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Melalui gastronomi dimungkinkan untuk membangun sebuah gambaran dari persamaan atau perbedaan pendekatan atau perilaku terhadap makanan dan minuman yang digunakan di berbagai negara dan budaya. Jenis-jenis bidang gastronomi. 1. Gastronomi praktis. 2. Gastronomi teoritis. 3. Gastronomi teknis. 4. Gastronomi makanan. 5. Gastronomi molekuler. 6. Gastronomi nasional. Gastronomi praktis. Bidang ini berhubungan dengan praktik dan studi dari preparasi, produksi, dan penyajian dari makanan dan minuman dari berbagai negara di seluruh dunia, meliputi teknik dan standar yang terlibat dalam konversi bahan mentah menjadi produk makanan yang spesifik dari segi nasional, regional, dan budaya. Para pelaku terdiri dari juru masak dan semua orang yang berhubungan dengan pelanggan, termasuk pelayan. Singkatnya, konversi makanan dan minuman menjadi hidangan yang utuh merupakan spesialisasi gastronomi praktis. Gastronomi teoritis. Gastronomi teoritis mendukung gastronomi praktis dengan cara mempelajari pendekatan proses, sistem, resep, buku masakan, dan tulisan lainnya. Bidang ini mendokumentasikan berbagai macam prosedur yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesuksesan dalam mengolah suatu hidangan. Perencanaan teoritis yang harus dilalui seseorang saat memformulasikan dan menyiapkan acara, menu, hidangan, dan minuman adalah bagian dari gastronomi teoritis. Fungsi gastronomi teoritis. Fungsi gastronomi teoritis adalah sebagai sumber kreativitas yang menginspirasikan terciptanya makanan klasik dan nasional dunia selama berabad-abad.
Koki serta profesional makanan dan minuman mengkombinasikan kemampuan praktis mereka dengan masukan teoritis untuk memaksimalkan pembelajaran dan efisiensi mengolah bahan pangan. Gastronomi teknis meninjau evaluasi sistemik dari hal apapun di bidang gastronomi yang membutuhkan penilaian atau pengukuran. Menjadi penghubung antara industri makanan skala kecil menjadi industri massal. Mencakup evaluasi dari makanan instan, instalasi baru serta evolusioner, metode produksi baru serta keahlian dan peralatan yang dibutuhkan untuk memulai produksi. Berperan untuk mengawasi performa setiap tahapan melalui periode percobaan. Pelaku di bidang gastronomi teknis termasuk teknisi, ilmuwan makanan, spesialis operasional yang bekerja di area ini. Juru masak konsultan juga berperan di bidang ini. Gastronomi makanan. Gastronomi makanan berhubungan dengan makanan, minuman, dan peranannya. Contohnya, gastronomi makanan mempelajari peranan dari anggur dan minuman lain dalam hubungannya dengan makanan yang mengharmoniskan dan memaksimalkan kenikmatan yang didapatnya. Mereka yang bekerja di bidang gastronomi makanan berhubungan erat dengan perkembangan produk makanan dan minuman yang berubah seiring bergantinya waktu dan musim karena waktu menjadi salah satu pertimbangan utama pada gastronomi makanan. Gastronomi molekuler. Gastronomi molekuler atau molecular gastronomi adalah studi ilmiah mengenai gastronomi yang mempelajari transformasi fisiokimiawi dari bahan pangan selama proses memasak dan fenomena sensori saat mereka dikonsumsi. Ilmu ini dicirikan dengan penggunaan metode ilmiah untuk memahami dan mengendalikan perubahan molekuler, fisiokimiawi, dan struktural yang terjadi pada makanan pada tahap pembuatan dan konsumsi. Metode ilmiah yang digunakan meliputi pengamatan mendalam, pembuatan dan pengujian hipotesis, eksperimen terkontrol, objektivitas sains, dan reproduksibilitas eksperimen. Gastronomi molekuler tidak sama dengan tipe atau gaya memasak. Adapun seni memasak yang didasarkan atas ilmu gastronomi molekuler disebut dengan seni memasak molekuler atau molecular cooking. Gastronomi nasional. Masakan nasional adalah masakan asli yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama oleh suatu populasi sehingga populasi tersebut dapat dikatakan ahli dalam masakan tersebut. Peran gastronomi adalah melestarikan budaya atau tradisi makanan tersebut. Salah satunya dengan cara mempelajari sejarah masakan tersebut dan hubungannya dengan suatu negara tertentu. Contoh, masakan Jepang yang merupakan kombinasi dari makanan Jepang dan makanan Barat. Di antaranya korokke atau kroket, donatsu, varian donat, dan kare. Gastronomi Indonesia. Gastronomi Indonesia terbentuk dari perpaduan dengan budaya serta makanan India, Timur Tengah, Cina, dan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda. Makanan pokok Indonesia adalah nasi, kecuali di Maluku dan Papua, di mana sagu, kentang, dan singkong lebih umum. Seperti negara-negara di Asia Tenggara, makanan lauk pauk di Indonesia disajikan lebih sedikit dibandingkan dengan makanan pokoknya. Ciri khas yang lain adalah adanya sambal yang memberi cita rasa pedas bagi kebanyakan makanan Indonesia. Masakan Indonesia dipengaruhi India, contohnya bumbu seperti
jinten, ketumbar, jahe, kare yang sering disajikan dengan santan. Dari negara Arab, masakan sate yang terinspirasi dari kebab, masakan yang menggunakan daging kambing. Dari Cina, mie, kacang kedelai, dan berbagai macam sayuran. Dari Belanda, seperti lada. Dari Meksiko, kacang. Dari Amerika untuk bumbu sate dan gado-gado. Singkong dari Karibia, kentang Amerika Selatan. Nah, sampailah kepada kuis. Ayo kerjakan, dilihat tugasnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.